Kalau ada pemain Real Madrid yang makan gaji buta tapi malah nggak seneng, sudah pasti jawabannya adalah Endrick Felipe. Pemuda Brazil 19 tahun itu kian luntang-luntung di Santiago Bernabeu memasuki penutupan tahun 2025. Dirinya memang telah pulih dari cedera dan bahkan sudah tersedia di bangku cadangan. Namun Xabi Alonso sama sekali tak memberinya satupun kesempatan turun bermain, sekalipun cuma masuk sebagai pengganti di babak kedua. Cobaan yang sulit ini membuat Endrick kehabisan kesabaran menghadapinya. Maka win-win solution pun muncul antara sang pemain dengan Madrid. El Real sepakat untuk membiarkan Endrick kabur sejenak demi mencari menit bermain. Sejak saat itu, sejumlah tim dirumorkan berminat untuk meminjamnya Januari nanti. Lalu dari sekian peminat yang datang, Endrick lebih baik pindah kemana? Benarkah Doi punya kriteria sendiri terkait klub barunya? Teman-teman Madridistas pasti masih ingat kalau Endrick hampir saja berhasil dipinjamkan pada bursa transfer musim panas kemarin. Hal itu sejalan dengan saran dari Carlo Ancelotti pada musim terakhirnya membesut Madrid. Sepanjang musim 2024-2025, Endrick memang mencatatkan 37 caps dengan tambahan 7 gol di semua kompetisi. Kendati demikian, Don Carlo merasa kalau Endrick perlu mendapatkan kesempatan yang lebih terutama guna mematangkan skill permainannya. Pelatih asal Italia itu memandang Endrick masih muda dan perjalanannya menjadi tulang punggung Madrid masih panjang. Untuk itu ia menyarankan agar Madrid meminjamkannya sehingga ketika ia kembali nanti sudah dalam kondisi yang lebih cakap. Meski komando pelatih pada akhirnya berpindah ke Xabi Alonso, Real Madrid memutuskan untuk meminjamkan Endrick di musim panas. Nah, rencana semula Madrid mengikut sertakan mantan wonderkid Palmeiras itu ke skuad Piala Dunia antar klub supaya menarik perhatian klub peminat. Dan betul saja muncullah Real Sociedad yang mendekat dan menjalin komunikasi intens. Proses kepindahan hampir mendekati deal sampai akhirnya mendadak berhenti di tengah jalan. Endrick mengalami cedera hamstring saat di Amerika, sehingga posisinya tergusur Gonzalo Garcia. Dengan kondisi seperti itu, Sociedad enggan melanjutkan pembicaraan. Bila berkaca dari laporan Football Espana, cedera Endrick akan memakan waktu hingga akhir September atau awal Oktober, tergantung seberapa cepat pemulihannya. Sepanjang Endrick menepi dan menjalani recovery, Xabi selalu mengulang perkataan yang plek-ketiplek setiap ditanya wartawan. Mantan nahkoda Bayer Leverkusen itu berucap bahwa Endrick masih bagian dari pengembangan jangka panjang timnya. Xabi seolah memberi pertanda kalau ada kemungkinan peminjaman Endrick bisa saja ditunda dan si pemain masih dibutuhkan di kala genting. Sayangnya ucapan Xabi itu hanya manis di bibir saja. Saat Endrick dinyatakan pulih dan kembali ke skuad akhir September, Xabi tak juga memainkan penggemar Bobby Charlton itu. Dari laga melawan Levante hingga El Clasico, kita bisa melihat bagaimana Endrick terduduk manyun dengan rambut yang acak-acakan. Menyadari kalau Xabi bersilat lidah, Endrick dilaporkan jengkel dan hilang kesabaran. Dilansir Goal, Endrick mulai berani melawan Xabi karena emosinya makin tak tertahan. Lalu, bagaimana tanggapan dari Xabi terkait celotehan Endrick itu? Rupanya ia punya jawaban jitu untuk mengelak. Menurut TNT Brazil, pelatih 43 tahun tersebut mendesak agar Endrick bersabar dan menunggu momen yang pas untuknya bermain. Ia mengerti kalau suami dari model Gabrieli Miranda itu jenuh jadi penunggu bangku cadangan. Tapi kalau belum ada waktu yang tepat untuknya turun, maka Xabi belum akan memakainya. Seakan sudah tak punya ruang untuk bersabar, Endrick yang kepalanya mendidih dan diliputi frustasi akhirnya mendobrak pintu kantor manajemen. Dengan amarahnya yang tak terbendung, ia meminta agar Madrid meminjamkannya Januari nanti. Selain karena tak tahan ngejogrok terus-terusan di bangku cadangan, Endrick ingin mengincar satu tempat di timnas Brazil yang akan tampil di Piala Dunia 2026. Dengan kian terampilnya pemain-pemain negeri sambal lain, Endrick jelas tak akan dilirik Don Carlo hanya dengan memeriahkan cadangan Madrid. Ia perlu pembuktian nyata di lapangan sehingga mantan atasannya itu terkesima dan membawanya ke Amerika. Tanpa banyak drama ini itu, Madrid syukurnya memperbolehkan Endrick untuk cabut sementara musim dingin nanti.
Tapi dengan catatan peminjaman tersebut tidak disertai dengan opsi pembelian permanen. Setelah mendapat lampu hijau untuk hengkang, Endrick memberikan syarat khusus yang harus dipenuhi dalam peminjamannya. Mengutip Bein Sports, ada 3 syarat yang diminta Endrick kepada Madrid soal kriteria tim yang hendak meminjamnya. Syarat pertama, Endrick minta agar hanya dipinjamkan ke klub yang bermain di top 5 liga ternama Eropa. Itu artinya, Madrid hanya boleh melanjutkan pembicaraan dengan tim dari Inggris, Spanyol, Italia, Jerman, atau Prancis. Endrick akan mengesampingkan kemungkinan pulang sementara ke Brazil. Syarat kedua, Endrick hanya mau dipinjamkan ke klub yang menempati posisi papan atas di liga domestik. Alasan ini dipilihnya karena tim papan atas dianggap punya lingkungan yang mendukung pengembangan potensinya. Serta syarat ketiga, calon klub peminat Endrick harus bisa menjamin menit bermain yang reguler sepanjang masa peminjaman. Keputusan Endrick keluar sejenak dari Madrid adalah untuk mendapat kesempatan bermain lebih banyak. Terus buat apa repot-repot pindah kalau klub peminat itu tetap saja menomorduakan Endrick dalam formasinya? Lalu klub mana saja yang sesuai dengan syarat dari Endrick itu? Sejauh ini sudah muncul 4 klub Eropa yang mulai merapat. Kita akan bedah satu-satu apakah mereka cocok untuk Endrick. Klub pertama yang terpantau adalah Newcastle United. Bila didasarkan pada kriteria yang diminta, The Magpies cuma memenuhi 2 dari 3 syarat. Antara lain mereka bermain di Premier League yang merupakan liga nomor 1 Eropa, serta siap menjadikannya mesin gol bersama Nick Woltemade. Satu syarat yang tadi punya Newcastle adalah posisi papan atas di tabel liga. Namun, Endrick setidaknya masih bisa mempertimbangkan karena pasukan Eddie Howe menawarkan kesempatan main di Liga Champions. Klub kedua adalah Tottenham Hotspur yang memenuhi semua kriteria Endrick. Sama seperti Newcastle, Spurs juga berlaga di Premier League yang glamor. Namun secara peringkat di liga mereka lebih tinggi. Soal jaminan bermain, Thomas Frank memang membutuhkan penyerang baru untuk menggantikan Richarlison. Yang ketiga ada Olympique Marseille. Di atas kertas, Marseille terdaftar sebagai penghuni Ligue 1, masih nyaman di papan atas klasemen, serta siap membentuk duet combo Endrick dan Mason Greenwood. Dengan begitu, Marseille memenuhi dengan lengkap permintaan Endrick. Terakhir ada Stuttgart yang ikutan ambil bagian. Klub satu ini sebelumnya dikenal sebagai pelengkap di Bundesliga. Namun musim ini mereka ternyata sanggup melenggang ke posisi papan atas. Soal jaminan bermain, Stuttgart hanya membuka kesempatan duet dengan Dennis Undav di depan. Tapi Endrick juga dimanjakan dengan treatment apik layaknya pemain muda potensial Stuttgart lain, macam Bilal Elhanos dan Angelo Stiller. Itu tadi deretan tim yang tampak berminat pada Endrick. Tapi pertanyaannya sekarang, sebetulnya seberapa worth it sih Endrick bagi mereka? Oke, mungkin jawaban dari Carlo Ancelotti ini bisa membantu. Menurut World Soccer Talk, Don Carlo mengamati kalau Endrick punya pergerakan yang baik di lapangan. Saat diturunkan, ia tak jarang menciptakan peluang berkat penempatan posisi yang efektif di belakang garis. Ditambah lagi, Endrick dinilai memiliki fleksibilitas tinggi. Ia tampil apik saat ditempatkan sebagai penyerang tengah ataupun sayap kanan. Nah, soal kekurangannya, Ancelotti menyebut kalau akurasi tembakan Endrick masih perlu diperbaiki. Hanya dengan meningkatkan akurasinya itu, kekuatan Endrick sesungguhnya akan tampak. Kalau menurut Football Lovers, kira-kira Endrick cocoknya berlabuh kemana ya?